Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the dominions. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dan kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tak ada kekuasaan di negara kita. Kita manfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Sebelumnya, saya dan Sukarni berkumpul di rumah Sultan Syahrir, dan beliau memberitahu bahwa Jepang telah mengalami kekalahan perang karena dibombardir oleh Amerika. Berarti, kondisi negara kita saat ini dalam keadaan vacuum of power. Ya, benar sekali kawan. Oleh karena itu, ini adalah momen yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Cairo, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu tentang kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan golongan pemuda untuk merebut pemerintahan Jepang. Kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Bung, ini masalah serius. Indonesia harus melakukan proklamasinya sekarang juga. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung.
Jepang sudah kalah oleh sekutu. Mengapa kita harus masih menunggu? Sudah banyak rakyat yang menderita akibat penjajahan ini, Bung. Jepang telah usai. Jika para pemuda telah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia, mengapa masih menunggu Soekarno? Apakah kita harus menunggu janji dari Jepang itu, Bung, untuk memerdekakan bangsa ini sendiri? Kita bisa, Bung. Kita bisa memerdekakan bangsa ini dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan kepadaku bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika nantinya ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bung, semakin kita cepat melakukan proklamasi, maka kemerdekaan Indonesia akan semakin cepat pula. Yang mana itu akan mengakhiri semua penderitaan rakyat Indonesia. Yang mana itu adalah hal yang diinginkan oleh kita saat ini. Baiklah, namun berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah kalau begitu, Bung. Kami akan memberikan kalian waktu untuk berunding terlebih dahulu. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan lagi nanti pada saat sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, menurutku mereka juga masih terlalu muda. Pola pikir mereka masihlah pendek. Oleh karena itu, lebih baik kita menunggu sidang PPKI saja dan merencanakan menjadi lebih matang agar tidak ada hal yang tidak diinginkan. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami datang kemari bermaksud untuk membawa Anda dengan Soekarno ke tempat pengasingan. Sebentar, saya panggilkan Bung Karno terlebih dahulu.
Ada apa? Memanggil saya ke sini. Kami bermaksud untuk membawa kalian berdua menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Kami bermaksud agar tidak terjadinya bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah kalau begitu. Tapi sebaiknya Bu Fatmawati dan anak-anak harus ikut serta, Bung, demi menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8.00 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya ke Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Ya, saya. Baiklah kalau begitu, ikutilah saya. Nah, sekarang jelaskan kenapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kami atas kerancangan ini, Bu. Tapi ini semua demi keamanan Anda. Kami ingin kembali membahas tentang proklamasi. Bukankah kami sudah bilang bahwa kemerdekaan negara Indonesia akan diurus dan ditandatangani oleh PPKI? Itu memang ada benarnya, Bung. Tapi PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin Indonesia diproklamasikan tanpa ada sangkut pautnya Jepang. Pendapatku memang benar. Tapi kita masih terlalu dini
untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kita belum siap. Kita juga masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk bisa merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis mereka? Bagaimana menurut Anda? Apakah akan selamanya menunggu janji ini, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat-rakyat yang telah terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka harus bebas, dan inilah saatnya. Tenang, wahai saudara sekalian. Kita harus menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Jangan sampai ada ketegangan di antara kita. Ada apa, Bu? Saya tahu pertimbangan kalian berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kami memang belum menyiapkan semuanya secara matang. Tapi saya yakin kita dapat melakukannya dengan baik dan memanfaatkan situasi saat ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar, dan saya mendukung hal itu. Tapi, apakah kita akan bisa? Apakah akan mungkin kita melakukan hal ini? Tentu mungkin, Bung. Apalagi pemuda kita di Jakarta sudah mempersiapkan strategi untuk mempertahankan agar para Jepang dan sekutu yang ingin untuk menggagalkan proklamasi di Indonesia. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Baiklah. Baiklah, kami setuju. Jika memungkinkan, kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini secepatnya. Baiklah kalau begitu. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia dan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 16 Agustus 1945
pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh satu tempat, Bung, untuk membicarakan semua ini. Tapi hari ini sudah malam. Jepang tak mungkin mengizinkan kita keluar begitu saja. Aku punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, lebih baik kita pergi dari sekarang. Bagaimana, Bung? Kalau begitu, tunggu. Saya ganti pakaian dulu. Baik. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana proklamasi yang dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Maka masuklah. Silakan gunakan tempat ini yang kalian butuhkan. Saya turut bergembira atas kabar yang telah kalian sampaikan. Tapi saya akan pergi beristirahat dulu. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan Burhanuddin Muhammadiyah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan, mereka bertiga diperolehlah rumusan yang ditulis di tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang harus menandatanganinya? Bukankah sebelumnya kita sudah setuju untuk tidak melibatkan Jepang? PPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Dengan memberikan tanda tangan di atas naskah tersebut yang bertanda tangan dengan tanda tangan PPKI, itu sama saja dengan melibatkan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh orang yang hadir di sini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Jika seperti itu, lalu bagaimana, Bu? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani naskah tersebut adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin sekalian? Kami setuju.
Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti, tolong ketiklah teks proklamasi ini dan jagalah teks ini baik-baik. Baik Bu, amanat ini akan saya ketik dengan sepenuh hati. Ini bukan sekedar tulisan di atas kertas, tetapi suara rakyat yang meminta kebebasan. Setiap kata yang akan tertulis akan bermakna jelas dan tegas, agar seluruh dunia tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Terima kasih Sayuti. Tolong ketiklah dengan hati-hati, karena setiap kata yang diketik adalah harapan dan semangat bagi bangsa ini. Siap Bu, saya akan menjaga naskah ini seperti saya menjaga kehormatan terhadap tanah air. Terima kasih. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan untuk bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan rencana proklamasi yang akan dilaksanakan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tetapi bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, saya lupa. Kalau begitu, bagaimana jika kamu saja yang menjadikan benderanya? Baiklah, tapi saya hanya mempunyai warna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, dan saya mempunyai ide. Bagaimana jika kita namakan bendera ini Sangsaka Merah Putih? Ide bagus. Bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Itu adalah ide yang sangat brilian. Ya sudah, sebaiknya kamu bersiap sekarang untuk menyiapkan pidato yang akan dibacakan besok. Baik, terima kasih.
sesaat sebelum upacara dimulai. Apa maksud Anda datang ke sini, Bu? Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei, Suhud, Latif, kemarilah. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera Indonesia pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya adalah Mr. Alexander Andres Maramis, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Muhammad Tabrani, dan lain sebagainya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membaca pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!
Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu Bendera, siap! tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Halo Bapak sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang berita kekalahan Jepang dan pindahan senjata? Mengapa masih menunggu Soekarno? Mengapa masih menunggu Soekarno? Kata kesalus orang. Menantang dunia, merayakan muda, untuk 1 jam saja kita ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu. Ini behind the scene, Pi. Ah, KBW dingin ini mah. Apa yang saudara maksudkan? Serius ya. Terima kasih Pak Wali. Hadir. Anjir keren. With everything you are,
habiskan uang rakyat, miskinkan negara ini ya. Bang. Sebagai apa yuk? Jalani derita, kau bawakan kisahmu. Nawar trauma datang seadanya, terasku terbuka. Mati kau selamat, dan ku menyelamatkanmu. Merdeka! Soyo atuh ala eta ala si A. Semua ini 10. Walau hatiku dengan indah, walau jarak bernyanyi. Cuman aku pengen berdiri. Kan Soekarni adik Soekarno jadi Mana Malaman di itu. Tote bag merah di kursi. Di meja ya, itu di meja maksudnya. Halo. Dari